Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam acara studi banding antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE PGRI Dewantara Jombang ke kampus Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, yang mana studi banding ini merupakan sebuah program untuk berkolaborasi meningkatkan moral dan akhlakul karimah bagi seorang mahasiswa kepada dosen, bagi dosen kepada sesama dosen, dan juga dosen kepada mahasiswa. Yang mana sebelum pada pemaparan materi kali ini, dari dua belah pihak telah melakukan sebuah diskusi singkat, yang mana diskusi tersebut melahirkan ringkasan dan rangkuman apa saja sih yang harus edukasi yang harus diberikan, edukasi tentang moral yang harus diberikan kepada para mahasiswa dan juga kepada para dosen. Yang mana untuk semua materi dari Universitas Hasyim Asy'ari yang memberikan rangkuman materinya, tentu saja dari pihak STIE juga mengikut sertakan, mengandilkan dirinya untuk memberikan sedikit demi sedikit materi yang kemudian pada realisasi presentasi dan juga penjelasannya akan dipaparkan oleh perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Jombang, yang mana akan dibawakan oleh dua orang yang telah terpilih, yaitu Saudara Ahmad Biariski dan Alfira Diani. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Alfira Diani yang merupakan alumnus pesantren di daerah Jombang, yang kemudian akan diteruskan oleh Saudara Ahmad Biariski. Oleh karenanya, langsung saja kita persilahkan dua penyampai materi untuk menyampaikan materinya. Dengan harapan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Jombang. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika, moral, dan akhlak. Untuk yang pertama yaitu tentang etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang artinya adat kebiasaan, sama dengan akhlak dalam arti bahasa. Artinya, etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tentang moral. Moral berasal dari kata Latin mos dan mores, atau bentuk jamaknya, yang berarti adat atau cara hidup. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum masyarakat yang baik dan wajar. Moral dan etika memiliki kesamaan dalam hal buruk dan baik. Lalu selanjutnya yaitu tentang akhlak. Kata akhlak berasal dari kata kholako dengan akar kata kholukun yang berarti perangai, tabiat, dan adat, atau dari kata kalkun yang berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Akhlak secara kebahasaan bisa baik, bisa juga buruk, tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya. Meskipun secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik. Jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Sebenarnya, kata akhlak baik dapat disebut dengan akhlak al-karomah, sedangkan yang buruk disebut dengan akhlak mazmumah. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik etika dalam Islam. Ada 7 karakteristik etika dalam Islam, yaitu yang pertama, sebuah moral harus beralasan atau argumentatif dan dapat dipahami. Yang kedua yaitu moral yang universal. Yang ketiga, kesuksesan dengan fitrah. Yang keempat, memperlihatkan realita. Yang kelima, moral yang positif. Keenam, komprehensif atau menyeluruh. Dan yang ketujuh, tawazun atau keseimbangan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan audiens yang berbahagia. Setelah teman saya tadi memaparkan tentang apa itu akhlak, apa itu etika, apa itu moral, kemudian semua itu
kita akan menyambungkannya lagi dengan hal lain yang bisa mendukung terjadinya akhlak, moral, dan etika yang baik dan secara konsisten. Disclaimer terlebih dahulu, maaf mungkin disclaimernya di tengah-tengah. Pembahasan ini bersifat secara global, yang mana meskipun bersifat global akan tetapi kita ambilkan dari syariat Islam. Kenapa demikian? Karena memang studi banding kita adalah ke universitas yang berbasis pesantren, yang mana berarti basisnya adalah Islam. Bukan karena ingin mendiskriminatif agama lain, tetapi semua agama mengajarkan etika, moral, dan juga akhlak. Pastinya seperti itu. Akan tetapi, karena kami memandang bahwa Universitas Hasyim Asy'ari adalah universitas yang berlatar belakang pesantren, yang mana di dalamnya pasti kami yakin bahwa universitas ini mengedepankan akhlakul karimah, etika atau moral. Oleh karenanya, ketika tadi teman saya sudah memaparkan tentang etika, moral, dan juga akhlak, saya akan menambahkan materi yang telah kami bahas bersama-sama antara dua belah pihak kampus, yaitu hubungan tasawuf dengan akhlak. Kenapa harus lari ke tasawuf? Tasawuf berasal dari kata suf yang artinya kain yang dibuat dari wol. Sebab para penganut tasawuf pada masa dulu hanya menggunakan pakaian dari bulu binatang atau kain wol kasar. Wol ini menggambarkan kesederhanaan dan kemiskinan. Kaum sufi sebagai golongan yang hidup sederhana dan miskin, tapi berhati suci dan mulia. Kenapa demikian? Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa sufi berarti tidak bermewah-mewahan, bukan berarti tidak mempunyai harta, mempunyai tetapi tidak dimewah-mewahkan. Kenapa? Karena salah satu hal yang mendukung orang tersebut bisa berakhlak adalah rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ketika seseorang tersebut sudah tidak menyombongkan dirinya, meskipun orang tersebut mempunyai segala-galanya, maka akan timbul akhlakul karimah, akan timbul etika dan moral yang baik di dalam hatinya, sehingga tidak mudah untuk menghujat orang, menentang orang, mengolok-olok orang, atau membicarakan orang lain di belakang. Begitu. Istilah tasawuf atau sufi baru muncul pada abad kedua Hijriah. Pada dasarnya, tasawuf merupakan pola hidup sederhana, memperbanyak ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tasawuf ini tidak dikenal siapa pencetusnya dan tidak pula diketahui secara pasti mengenai pengertian terminologinya. Tasawuf berusaha mentransendensikan segala pandangan, sikap, dan tindakan atau perilaku manusia, sehingga membutuhkan pengalaman ketasawufan dan religius. Memang, tingkat tasawuf adalah tingkat keimanan seseorang yang lumayan tinggi. Tidak semua orang itu bisa menerapkan kehidupan tasawuf di dalam dirinya. Akan tetapi, dengan berakhlakul karimah secara perlahan, secara pelan-pelan, maka tingkat ketasawufan itu akan bisa digapai oleh seseorang. Tentunya tidak mengesampingkan bahwa seorang hamba harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Tuhannya dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Agama apapun pasti mempunyai kewajiban dan pasti mempunyai larangan. Contohnya melatih sikap zuhud dalam pengertian hati tidak dikendalikan atau didominasi oleh dunia, dan sikap tawakal dalam pengertian berikhtiar dengan keras lalu berserah diri kepada Allah atas segala hasil yang diraihnya. Dengan demikian, berperang pada doktrin tasawuf lebih akan membentuk pribadi manusia yang berakhlak atau bermoral. Karena doktrin yang terkandung dalam nilai-nilai tasawuf lebih menekankan aspek aktualisasi nilai-nilai luhur, perasaan etis, dan kesadaran moral menurut Jamal Syarif. Kemudian, apa sih dampak modernisasi dan globalisasi terhadap etika, moral, dan akhlak pemuda-pemudi bangsa? Tidak kita pungkiri,
bahwa semakin berkembangnya zaman, moral, etika, dan akhlak pemuda-pemuda zaman sekarang itu sangat turun drastis. Karena kenapa? Karena minimnya pendidikan atau karena modernisasi yang mereka seakan-akan tertuntut untuk ikut dalam gemerlaknya modernisasi tersebut, sehingga merasa bahwa akhlakul karimah, etika, dan moral itu adalah hal yang sangat terbelakang. Padahal di setiap hal yang kita lakukan, baik ibadah ataupun non-ibadah, kita harus tetap mengedepankan yang namanya etika atau moral. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal, kita harus mengedepankan hal tersebut. Oleh karenanya, ternyata modernisasi itu juga mempunyai dampak yang besar terhadap etika, moral, dan akhlak. Apa saja itu? Sikap positif dari dampak modernisasi itu adalah satu, penerimaan secara terbuka. Seseorang menjadi open-minded, lebih dinamis, tidak terbelenggu. Dua, hal-hal lama yang bersifat kolot. Kemudian tiga, pola pikir pemuda-pemudi bangsa ini lebih cerdas dan tidak sulit mendapatkan pendidikan karena hampir semua wilayah sudah disamaratakan terhadap dunia pendidikan. Yang keempat, mempermudah masyarakat dalam segala aspek dan bidang tertentu. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keenam, tidak lagi terikat oleh budaya atau aturan-aturan tertentu. Yang ketujuh, mengembangkan sikap antisipatif dan selektif, kepekaan antisipatif dalam menilai hal-hal yang akan atau sedang terjadi. Itulah hal-hal positifnya. Kemudian para hadirin yang saya hormati, di materi ini kita juga memaparkan metode peningkatan etika, moral, dan akhlak. Karena kita membahasnya tentang syariat, tentang akhlakul karimah yang identik dengan agama Islam, oleh karenanya di sini disinggung lebih banyak tentang Islam. Yang pertama, metode syariat dengan cara membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dan menjauhi yang dilarang oleh syara. Dan ini bisa diglobalisasikan ke agama yang lain karena kita tahu bahwa semua agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang buruk, agama apapun. Oleh karenanya, dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah berusaha menjauhkan diri dari permusuhan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun kita tinggal. Kemudian menggunakan metode pengembangan diri, berupaya meneladani perbuatan-perbuatan terpuji dari pribadi-pribadi yang dikagumi, seperti mengagumi ulama, mengagumi seorang kiai atau ustadz. Kemudian, dua, membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri. Kemudian yang ketiga, berusaha meningkatkan potensi-potensi baik yang ada pada diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena setiap manusia pada dasarnya itu mempunyai potensi yang baik di dalam dirinya. Akan tetapi terkadang orang tersebut tidak mengetahui potensi baik apa yang ada di dalam dirinya, atau bahkan sudah mengetahui tetapi malas untuk mencari potensi yang ada di dalam dirinya dan mengembangkannya. Terkadang justru orang lain yang tahu potensi apa yang ada di dalam diri kamu itu apa, tapi ketika dia sudah dibilang diajak bicara masalah itu, dia malah malas. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan moral yang baik, etika yang baik adalah mengembangkan potensi-potensi baik yang ada di dalam dirinya. Kemudian ada juga metode syariat. Yang satu, membiasakan diri untuk bersifat zuhud, ini lebih ke tasawuf. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah dalam segi agama apapun. Kemudian dalam hal ini kita bersepakat bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan semua agama melarang sebuah keburukan. Kata etika dan moral merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karenanya, dengan harapan adanya materi ini dan pemaparan yang sebegitu panjang, berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa pada saat ini
lebih mementingkan etika moralnya kepada baik sesama teman mahasiswa ataupun kepada dosennya dan juga kepada pimpinan-pimpinan universitas atau kampus. Kenapa demikian? Karena kita harus mengikuti zaman. Akan tetapi jangan sampai kita melupakan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita. Tetap kedepankan etika dan moral. Oleh karenanya, semoga kedepannya para mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini bisa mempunyai etika yang lebih baik, moral yang lebih baik, dan berakhlakul karimah. Oke, cukup sekian dari kami berdua. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang baik. Mohon maaf juga apabila ada yang belum paham. Mungkin setelah acara ini kita bisa berdiskusi ringan. Dan terima kasih banyak sudah diberikan waktu, dan juga saya berterima kasih kepada Universitas Hasyim Asy'ari yang telah sangat baik menyambut kami semua di sini, dan juga sangat sangat berkekeluargaan sekali kepada kami ini. Dan kita tunggu kedatangannya di kampus kami untuk hanya sekedar ngobrol santai dan lain sebagainya. Semoga para audiens dan hadirin yang ada di sini sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari pemateri Saudari Alfira Diani dan juga Saudara Ahmad Biariski. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi tersebut, maka acara pada pagi hari ini dianggap cukup dan juga selesai. Saya di sini sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir acara ada sesuatu yang tidak berkenan di hati para hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.